Shalom warga kerajaan, berjumpa kembali dalam program Voice of Victory pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Sang Raja, dan mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, pancarkan terang-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, 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 Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Oh, 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 Jesus, Jesus. Satu
bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita dalam tema besar Compassion for the Lost, atau belas kasihan kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita teliti kata compassion atau belas kasihan, maka kata ini akan kita temukan di kisah anak yang terhilang, Lukas 15. Di dalam ayat yang ke-20 disebutkan bahwa sang ayah itu melihat anak yang terhilang itu dari jauh dan penuh dengan belas kasihan, dia menyambut anaknya. Di sini kita melihat bahwa belas kasihan Tuhan kepada kita itu sama seperti seorang bapak yang menantikan anaknya yang pulang. Tidak peduli anaknya itu sudah mengecewakan dia, sudah meninggalkan dia, bahkan sudah meminta bagian yang seharusnya tidak diterima ketika ayahnya masih hidup. Itu adalah satu bentuk pengkhianatan dan satu bentuk penghinaan buat ayahnya. Tetapi bapaknya tidak pernah merelakan bahwa anak itu terhilang. Dia selalu mengharapkan anak itu kembali. Dari mana kita tahu? Dia melihat dari jauh anaknya dan dia mengenali anaknya. Sekalipun anak itu sudah lama meninggalkan dia, dan mungkin penampilannya sudah tidak sama seperti ketika dia masih tinggal di rumah bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Bapa di surga itu tidak pernah melupakan kita. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang merasa, aku sudah lama meninggalkan Tuhan. Aku sudah lama tidak melayani Tuhan. Aku sudah lama tidak berdoa. Aku banyak mengecewakan Tuhan. Tapi percayalah, bahwa Tuhan itu senantiasa menantikan kita kembali, sama seperti Bapa menantikan anaknya yang terhilang. Tidak peduli berapa jauh Anda pergi, tidak peduli berapa lama Anda pernah meninggalkan Tuhan, dan tidak peduli berapa dalam Anda jatuh, Bapa itu selalu menantikan kita untuk kembali. Bapa yang menanti anaknya itu menyediakan jubah yang baru, identitas yang baru, menyediakan kasut yang baru, dan diberikan cincin yang baru. Kasut bicara mengenai kebebasan dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa dalam masa perjanjian lama, seorang yang tidak memakai kasut atau sandal itu adalah merupakan budak dari orang lain. Jadi ketika anak ini pulang, dia tidak memakai kasut karena dia sudah menjadi hamba dari orang lain. Dan ketika bapaknya melihat dia diberikan kasut yang baru.
artinya dia dijadikan merdeka. Dia dibebaskan dari segala permasalahannya. Dia tidak bisa memberi makan dirinya sendiri. Dan pada saat itulah dia sadar, dia salah meninggalkan bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita jangan merasa terlalu jauh, terlalu dalam, atau terlalu mengecewakan Tuhan. Karena Bapa di surga itu selalu menanti-nantikan kita kembali. Sama seperti seorang bapa menantikan anak yang terhilang kembali. Dia tidak pernah berhitung-hitung berapa kesalahan kita, berapa jauh kita pergi, berapa dalam kita jatuh. Tapi buat Bapa di surga, kita selalu akan menjadi anaknya yang dikasihinya. Ingat bahwa ketika anak sulungnya ngambek dan bapaknya berkata di ayat terakhir dari Lukas 15, dia berkata bahwa kita harus bersuka cita karena adikmu yang dulu mati telah kembali. Dulu saya nggak mengerti kenapa kok dianggap mati. Tetapi baru saja saya membaca di kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Ulangan, kita belajar bahwa seorang anak yang durhaka dan meninggalkan ayahnya, itu bisa dihukum mati rajam. Saudara. Apa yang dilakukan anak bungsu ini, pengkhianatan kepada bapaknya, hukumannya adalah hukuman mati. Jadi buat kakaknya, buat orang-orang seisi rumahnya, anak bungsu ini sudah mati. Tapi buat bapaknya, dia tetap hidup. Dia tetap menunggu untuk anaknya kembali. Karena itu saudara, hari ini kalau kita sudah jauh meninggalkan Tuhan, jangan pernah merasa, aku terlalu jauh. Bapa di surga masih menanti kita kembali. Bapa masih menantikan kita dengan identitas yang baru, kasih yang baru, tidak pernah berkesudahan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita pernah jauh, kita pernah meninggalkan Tuhan, baik meninggalkan persekutuannya, meninggalkan pelayanan, meninggalkan keluarga Tuhan. Ayo kita kembali. Bapa di surga menanti kita semua dengan penuh belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kasih-Mu yang terlalu besar buat kami. Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau penuh dengan belas kasihan kepada kami. Sehingga betapa jauh kami pergi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan melupakan kami. Bahkan Engkau selalu menanti-nantikan kami untuk kembali ke pangkuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau kembali kepadamu, kembali kepada kasih kami kepadamu. Kalau kami pernah melayani Engkau, kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau kami pernah meninggalkan Engkau, kami mau kembali kepada belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami kuat berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Dan hari ini kami serahkan setiap pekerjaan pelayanan kami, kehidupan kami, keluarga kami percaya Tuhan yang akan memulihkan, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.